Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian daftar terlebih dahulu biar kita satu frekuensi, Kak. Silahkan buka aplikasi iMitra tercinta kalian, kemudian kalian tekan tombol registrasi, kemudian kalian masukkan nama konter kalian atau nama kalian, kecamatan atau kabupaten, nomor handphone. Nomor handphone utamakan nomor utama atau nomor WhatsApp kalian, kemudian masukkan kode sales. Kode sales ini adalah kode yang sangat-sangat sapu jagat. Jadi kalian harus memasukkan imitra.id. Ini akan membedakan dengan kode-kode lainnya. Silahkan kalian masukkan kode imitra.id karena kalian bisa mendapatkan banyak informasi dari sini melalui website, channel YouTube, podcast, dan lain sebagainya. Silahkan kalian masukkan kode sales imitra.id. Silahkan kemudian kalian tekan kirim. Setelah itu kalian akan mendapatkan SMS balasan, kemudian kalian tekan login di sini. Nah, kalian akan mendapatkan ID agen dan PIN, masukkan di sini, dan nomor HP yang terdaftar silakan masukkan di sini. Terima kasih. Silakan dilanjut, Kakak. Hai Mitra, jumpa kembali dengan imitra.id. Sampai jumpa kembali dan kita lagi-lagi santai. Yuk kita bicara dengan santai. Yang mungkin yang kopinya belum siap silahkan disiapkan terlebih dahulu. Yang belum batuk silahkan batuk terlebih dahulu. Yang belum ketawa silahkan ketawa terlebih dahulu. Jadi begini, hari ini Mimin akan membahas, ini menurut pengalaman. Jadi ini for the experience. Jadi ini dasarnya adalah pengalaman, bukan paten gitu. Mungkin kalian ada yang mendapatkan ya hal yang sama dengan Mimin. Ya kita share bareng gitu. Oke, kita bahas. Pertama pertama kalian yang gini apa namanya itu, yang ingin berbagi atau yang belum terdaftar silahkan masukkan kode sales imitra.id ini. Oke, kita lanjut. Jadi begini, jadi begini apa namanya itu, yang akan kita bahas sekarang itu adalah hal-hal yang membuat penjual pulsa itu rugi atau biasanya itu untuk penjual pemula itu sangat apa namanya itu, mereka itu ada beberapa hal penyebab mereka itu berhenti berjualan pulsa karena beberapa hal ini, dan sebenarnya hal ini sebagai permasalahan dasar dan banyak dilewati oleh penjual-penjual pulsa yang sudah senior dan mereka sudah melibas, artinya sudah melewati semua problem-problem ini. Kita bahas sekarang adalah hal-hal yang membuat penjual pulsa itu berhenti berjualan atau tutup. Biasanya itu terjadi di penjual kecil. Yang pertama adalah mereka salah masukkan nomor. Oke. Salah masukkan nomor di sini ketika mereka itu melakukan penjualan. Jadi penjual pulsa itu memang harus teliti. Jadi kenapa kalau kalian itu melihat di dalam counter itu, ada di counter itu gini. Kadang si penjual itu mempersilahkan si pembeli untuk mengisi nomornya itu sendiri. Itu biasanya secara yang pernah saya temui. Habis itu yang kedua itu biasanya si penjual mempersilahkan si pembeli untuk menulis di buku. Begitu. Jadi si pembeli itu menulis di buku terlebih dahulu, kemudian si apa namanya penjual mencatat kembali, mencatat apa yang ada di dalam buku tersebut. Itu yang umum yang kita lihat. Yang aman, yang biasanya yang aman itu si pembeli itu mengisi nomornya sendiri yang akan diisi. Jadi misalnya kalau di iMitra itu kan 10 kan. Kalau di aplikasi mudah, tinggal tap-tap aja. Tinggal 10 nomor, habis itu lah begitu. Di sini untuk PIN, kemudian si Mimin apa namanya? Si penjual itu menambahkan sendiri di akhir kemudian. Biasanya si penjual itu mengonfirmasi terlebih dahulu. Sudah benar nomornya Bapak? Sudah benar nomornya Ibu? Nah, jika sudah demikian, si penjual, jika si pembeli sudah, ya sudah benar itu. Sudah benar sekali. Nah, jadi si pembeli sudah bilang seperti itu, langsung si penjual mengkonfirmasi untuk melakukan transaksi. Dan ini yang terjadi pada umumnya adalah si penjual salah melakukan pengisian nomor. Jadi misalnya itu sering nggak kalian itu bisa misalnya itu 556, biasanya ini maksudnya angka kembar atau angka
angka seperti ini tuh sering sering disebutkan sama si penjual, sama si pembeli. 556, jadi kita masukannya itu 566 atau 023 032. Dan ini sering terjadi, dan ini tidak Mimin temukan 1 kali 2 kali, tapi banyak kali gitu. Jadi problemnya kalau sudah seperti ini jika nomor yang diisi itu aktif, maka otomatis pulsanya masuk gitu. Misalnya 123 belakangnya, yang depan bla 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 123. Ini seharusnya 123 yang diisi. Kemudian yang diisi si penjual itu adalah 132. Jika nomor 132 ini aktif, maka otomatis si otomatis si pulsanya masuk otomatis, dan si penjual rugi gitu. Gimana nggak rugi, karena dia selalu salah memasukkan nomor itu sendiri begitu. Terus kalau nomor yang 132 ini tidak aktif, jadi kalau nomor yang 132 ini tidak aktif, bagaimana? Ya otomatis transaksi gagal dan bisa diisi kembali ke 123 ini gitu. Ini permasalahan yang umum terjadi. Terus solusinya bagaimana gitu? Solusinya seperti ini. Jadi solusinya itu berupa human solution gitu, bukan secara teknis. Karena pulsa yang sudah ditransaksikan itu tidak bisa dikembalikan ke penjual, karena penjual sudah saldonya sudah berkurang, dan tidak mungkin si penjual itu mengembalikan saldonya itu atau pulsanya itu ditarik kembali, itu tidak mungkin. Jadi solusinya adalah kita menghubungi nomor si penerima untuk mengganti nominal tersebut, diisi kepada nominal yang benar. Dan itu kalau si pembeli itu si nomor yang nyasar ini kooperatif, bisa diajak kerjasama. Kalau enggak, kalau bilangnya ya udah itu rezeki aku gitu kan. Dan biasanya ini kalau misalnya kalau cuman yang diisi itu 5.000, yang diisi itu 5.000, 10 atau 20, oke, cuman segini. Bagaimana kalau yang diisi itu 500.000, 200.000, 1 juta? Modar yang jualan. Jadi ini yang membuat kebanyakan si penjual baru atau new beginner itu berhenti berjualan pulsa gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih baru berjualan atau yang baru bergabung dengan iMitra, ya hindari hal-hal seperti ini, karena ketelitian itu penting. Atau menggunakan cara seperti tadi, si pembeli silahkan masukkan nomornya sendiri. Ya jika terdapat kesalahan, si pembeli yang akan menanggung. Yang kedua yaitu adalah hutang. Ini hutang. Sebenarnya hutang ini definisinya itu nggak jelas ya. Karena di sini ada namanya hutang itu kan ada gini, kalau di kepercayaan saya, di namanya hutang itu kan ada pembuat hutang, terus ada barang yang dihutangkan, kemudian pemberi hutang gitu. Jadi pemberi hutang. Jadi 3 aspek ini harus dipenuhi gitu. Misalnya ini sebagai penghutang atau pelaku, dan ini pemberi hutang, dan ini barangnya berupa barang. Jadi utang itu definisinya itu sebenarnya barang yang dipending gitu. Yang dimaksud di pulsa ini kenapa kok gak jelas seperti itu? Maksudnya gini, pernah nggak kalian nemukan teman kalian terus satu kuliah gitu, kalau kalian kuliah, atau teman kantor, atau mungkin tetangga kalian, Ki isiin pulsa dong 100, nanti kalau ketemu. Ini sebenarnya bentuk utang, tapi ini nggak jelas akadnya. Itu mau dibayar tunai ya enggak, karena si penjual tidak menerima langsung. Mau dibilang mau dibilang ini hutang ya enggak juga gitu, karena si pembeli tidak angkat hutang kecuali dia jelas saya hutang besok gini. Oke, dan ini kebanyakan, dan yang Mimin temui adalah si pembeli tidak melakukan pembayaran atau lupa, dan seperti itu. Dulu Mimin waktu kuliah itu pernah gini ya sering dihutangin gitu, dan ya memang harus tega gitu, meskipun sama teman. Bro, kemarin lo yang isi pulsa 10.000,
bisa nggak gua ambil sekarang gitu, tuh. Atau ya langsung aja kita kita bicara gitu, toh kan nggak ada yang salah dengan kita, toh dia itu, dia itu meminjam kepada kita dan bilang sama kita, ya santai aja gitu. Sama juga kita balik juga. Kita nggak minta uang sama dia, ya santai juga gitu kan, karena gak ada masalah, itu haknya kita, diambil aja gitu. Ini yang jadi masalah hutang dan kemudian tidak terakumulasi, kemudian tidak dibukukan, dan kita nggak tahu untungnya berapa, kok tiba-tiba saldonya itu minus, padahal tidak saya gunakan untuk apapun. Nah ini yang menjadi pemula. Karena gini, pada dasarnya pemula itu biasanya nyaldo itu sedikit, 50, 100, 500, 1 juta. Bayangkan kalau yang dia itu nyaldonya 100.000, kemudian dihutang 50.000, setengah modal dia pakai. Dan temennya kondisinya jauh, izin dulu dong gitu, kemudian nggak bayar, ya beres, sudah saldonya besok 50. Ya mau kulaan lagi, ya bisa kulaan lagi, cuman sisa 50 ini, sisa 50 yang modal kita gitu kan. Jadi ini yang biasanya membuat si penjual itu berhenti berjualan pulsa. Yang ketiga, ini yang Mimin temui. Yang ketiga itu tentang gini, tentang pembukuan. Sebenarnya sih di sini bukan pembukuan sih. Yang maksudnya Mimin adalah kita itu nggak tahu, ini uang mana, ini uang pulsa. Kalau kita itu punya toko, ini uang pulsa, ini uang apa gitu. Kemudian kita pakai aja gitu. Lapar aku beli bakso ya gitu, pakai uang ini gitu. Atau ya gitulah, dan kita itu nggak konsisten. Intinya itu untuk uang pulsa ya uang pulsa gitu, nggak boleh diambil gitu. Kalau memang uang yang lainnya ya boleh aja gitu. Jadi kita pisah mana uang yang untuk bisa kita gunakan untuk konsumtif atau hal-hal lain yang mungkin kita perlukan, mana yang itu modal gitu, modal dan labanya itu. Jadi kita harus membedakan ini. Harus kita bisa tegas terhadap diri kita sendiri, termasuk ke keuangan kita sendiri gitu. Ini yang menjadi kendala umum gitu. Jadi dimasukkan terus di tengah jalan kok kepingin marung gitu, bakso itu nyaman mulai heureub itu gitu. Jadi ya tinggal marung aja, dan nggak tahu yang digunakan adalah uang modalnya pulsa itu sendiri. Selama kalian itu dalam kondisi under control, maksudnya itu tahu berapa budget yang kalian guna, bahasanya batasan-batasan gitu kan. Ya monggo gitu. Tapi kalau kalian itu pas jeredet kebeli bakso kapi itu pas gitu. Ya gitu sudah. Ini yang Mimin temui. Dan ada tiga hal tersebut yang Mimin temui dalam realita umum, realita nyata.